Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pertemuan kedua aplikasi komputer. Ini yang kedua kita share screen bahannya dulu. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Jadi perkembangan komputer dan teknologi informasi modern. Jadi ini kan yang namanya PowerPoint. Jadi ini ada poin-poin pentingnya saja. Pertama tentang sejarah dan evolusi komputer. Kemudian masa awal komputasi itu sebelum era digital. Nanti kita jabarkan ini sesuai buku link buku yang Bapak kasih itu. Kemudian komputer generasi pertama 1940 sampai 1956. Itu era tabung vakum namanya. Waktu dulu monitornya besar-besar tuh. Kemudian komputer generasi kedua. Oi, balik Ya, aku ya. Balik bentar. 63. Kemudian komputer-komputer generasi ketiga dan era sirkuit terpadu namanya. Kemudian komputer generasi keempat 1971 sampai sekarang itu maksudnya sebelum era-era mulai sekarang terkenal ini itu udah pakai prosesor namanya mikroprosesor dan komputer pribadi. Ini garing. Kemudian komputer generasi kelima dan masa depan yang menuju kecerdasan buatan. Jadi kita masuk sekarang ini sudah generasi kelima. Nah, itu Ya sejarah besok cek evolusi besok. komputer itu. Nanti ini poin-poin penting saja nanti kita jabarkan. Kemudian nanti ada perkembangan teknologi informasi. Nanti ada tentang evolusi teknologi informasi dan masa ke masa. Kemudian peran strategis teknologi informasi dalam kehidupan modern. Lalu digitalisasi dan transformasi teknologi. Nah, kemudian ada studi kasus transformasi teknologi di Indonesia. Ini poin-poin pentingnya. Kemudian juga ada dampak teknologi informasi terhadap masyarakat. Nah, dia memang mau tidak mau dia dampaknya ya tetap ada ini. Nanti ada sini perubahan pola hidup dan interaksi sosial. Kemudian ada transformasi dunia kerja dan ekonomi. Lalu ada inovasi dalam dunia pendidikan. Nah, termasuk nanti kita di kampus, ya kalau kita tidak terapkan AI aplikasi artificial intelligence, ya nanti kita ketinggalan. Sementara kampus-kampus lainnya menggunakan itu. Chat GPT, umpamanya, Mendeley Desktop. Nanti kita yang belajar Mendeley Desktop saja. Ada aplikasi yang penting untuk daftar pustaka. Nah, kemudian tantangan sosial, etika, dan privasi. Nanti dampak teknologi itu akan menimbulkan salah satunya tantangan sosial, etika, dan privasi. Nah, jadi untuk apanya, untuk uraiannya, mari kita tengok bukunya. Bukunya, bentar ya. Ada kelihatan? Ada, Pak. Nah, pengantar ilmu komputer kan? Ya. Hmm. Ya, Pak. Jadi ini kan bukunya online. Nah, jadi ada sebagian yang bisa dilihat, ada yang tidak. Nah, kita manfaatkan saja buku-bukunya yang gratis kayak gini. Jadi kalau efisiensi zaman sekarang dalam pembelajaran harus beli buku, harus fotokopi kan sudah tidak zamannya lagi. Nah, ini beberapa orang pengarangnya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita pelajari di sini. Kayak ini perkembangan komputer dan teknologi informasi modern. Nah, ini sejarahnya itu. Jadi kalau sejarah dan evolusi komputer itu, kalau sekarang kan kita bentuknya laptop atau smartphone.
Itu dari hasil proses evolusi namanya. Jadi sejarahnya dan sekarang telah berevolusi dari vakum yang ada monitornya besar-besar sampai sekarang yang slim, ada laptop yang slim tipis gitu. Nah, itulah perkembangannya. Jadi tidak berevolusi namanya. Jadi berabad-abad lalu, jadi tidak langsung berubah menjadi teknologi yang canggih kayak sekarang. Itu berangsur-angsur. Jadi berangsur-angsur, berangsur-angsur. Nah, di dalam perjalanan sejarahnya itu komputer tidak hanya mengalami perubahan bentuk dan ukuran, tetapi juga transformasi mendalam dalam hal kemampuannya, efisiensi, dan perannya dalam kehidupan manusia. Jadi pemahaman tentang sejarah dan evolusi komputer sangat penting, ya. Nah, jadi kemudian ada pada masa awal komputasi itu sebelum era digital. Jadi alat bantu hitung itu pertama itu eh, yang diketahui itu adalah abakus namanya yang digunakan sejak 3.000 tahun yang lalu di wilayah Babilonia dan menyebar ke Tiongkok. Itu sederhana tapi tonggak awal dari pengembangan perangkat komputasi. Jadi namanya dulu alat hitung. Nah, itu awal-awalnya tuh. Kemudian berkembang signifikan pada abad ke-17. Jadi ketika matematikawan Prancis Blaise Pascal namanya menciptakan mesin hitung mekanik yang dikenal Pascalin. Nah, jadi untuk membantu ayahnya menghitung pajak. Jadi beberapa dekade kemudian ilmuwan Jerman, God, kalau nama Godpil ini orang Jerman ya, Wilhelm Leibniz ini, mengembangkan mesin kalkulasi yang lebih kompleks yang mampu melakukan operasi perkalian dan pembagiannya. Boleh ada kayak kalkulator lah gitu. Nah, namun tokoh yang dianggap sebagai bapak komputer adalah ini Charles Babbage namanya. Babbage tulisannya, ilmuwan asal Inggris pada tahun 1830-an. Nah, jadi merancang analytic engine namanya. Jadi sebuah mesin yang memiliki komponen serupa dengan komputer modern seperti unit pemrosesan, memori, dan unit input, output. Nah, inilah bapak komputer nih. Jadi orang bapak komputer ini sebenarnya orang Inggris. Nah, jadi itulah perkembangannya eh, di abad tahun 1830-an. Jadi udah pakai memori dia. Nah, dan mulai orang tuh tahun 1830 udah kenal memori. Sampai sekarang memori kan tetap dipakai. Meskipun ukurannya udah diperkecil, kayak handphone memorinya kecil gitu. Tapi proyeknya waktu itu memang tidak pernah selesai. Nah, tapi ini gambar analitik engine-nya tuh kalian tengok macam mesin-mesin gitu kan. Besar kayak ke bawahnya pun mungkin kalau mau bawa-bawa pakai mobil tuh mungkin. Kayak Honda pun nggak bisa ini. Kayak gitu awal-awalnya ya. Nah, jadi makanya mahasiswa juga setidaknya kan sesuai maksud pembelajaran kita tuh ya mengenal ini. Jadi kemudian komputer generasi pertama. Jadi setelah orang Inggris ini membuat analytical engine ini komputer generasi pertama tahun 1940 dikategorikan itu sampai tahun 56. Itu pakai era tabung vakum. Nah, ini ada kaitan juga dengan Perang Dunia Kedua menjadi katalis penting bagi pengembangan komputer elektronik. Nah, jadi menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama untuk memproses dan menyimpan data. Jadi tabung vakum ini memungkinkan sinyal listrik dialirkan dan dikendalikan meskipun perangkat ini sangat besar, lambat dan mudah panas dan membutuhkan daya listrik yang tinggi. Itu dulu namanya paling terkenal itu dulu ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Nah, makanya sudah ada kata-kata komputernya dulu oleh John Presper Eckert dan John Mokil di Amerika Serikat. Nah, jadi untuk menghemat atau menghafal nama orang ini mungkin masih agak sulit, tapi paling tidak Bapak komputer tadi di Inggris, setelah itu tahun 40-an sampai 56 itu berkembang di Amerika. Nah, begitu. Begitu yang lebih senang untuk mengingatkan kita. Ah, ada kayak ENIAC itu 17.000 tabung vakum, jadi memiliki berat sekitar 30 ton. Ruangan besar pengoperasiannya. Jadi ngeri waktu dulu tuh. Beratnya aja 30 ton. Kalau sekarang dibandingkan laptop sekarang, ringan kan? Wah, ini dia barangnya. Ini contoh nah, ENIAC itu yang di Amerika itu. Nah, ini komputer history museum ya sumbernya ya. Jadi kalau kalau apa namanya tuh seperti ini komputer ya kita kita mahasiswa pun kesulitan juga untuk
bisa membuat tugas nih kan. Beratnya aja 30 ton kan. Kemudian komputer generasi kedua itu tahun 56 sampai 1963. Jadi mulai terjadilah revolusi transistor. Nah, jadi revolusi transistor 40-an itu komputer generasi kedua ini ya. Jadi transistor menggantikan tabung vakum tadi, dia yang lebih kecil, lebih cepat. Gitu. Jadi kemudian komputer generasi ketiga 64 sampai 71. Namanya era sirkuit terpadu. Jadi integrated circuit, tapi makanya sekarang ada IC kayak gitu. Kemudian kemajuan berikutnya terjadi hadirnya integrated circuit ini sebuah chip silikon yang mampu menampung ratusan hingga ribuan transistor dalam satu unit kecil. Jadi sehingga komputer itu menjadi lebih kecil. Jadi tidak langsung kecil komputer, tidak tipis slim kayak sekarang laptop-laptop tuh berangsur-angsur. Jadi inilah generasinya ya mendukung multiprogramming lah, dan mulailah ada program-program segala macam. Kemudian komputer generasi keempat 71 ya sampai sekarang. Jadi udah pakai mikroprosesor, namanya mikroprosesor. Kayak sekarang namanya, dia kan kalau di toko-toko laptop atau toko komputer itu kan ada merek-mereknya sekarang, Axio, itu kadang ada pakai Intel Core, ya Intel Core. Sekarang Intel Core I berapa sekarang? I5 ya, generasi 13 udah yang terbaru nih kalau sekarang. Kemudian ada juga Intel Celeron yang kualitasnya lebih-lebih di bawah dari itu. Yang generasi keempat ditandai dengan penemuan Microprosesor. Mikroprosesornya bermacam-macam yang beredar di pasaran sekarang, buatan-buatan berbagai negara. Kemudian ada komputer generasi kelima, masa depan menuju kecerdasan buatan AI. Ini dah kecerdasan buatan AI. Nah, orang sekarang itu bilang, dia menyimpan big data. Tapi yang namanya kalau dia tidak simpan data sesuatu, kita tanya ke dia, tidak tahu dia. Jadi sebenarnya yang lebih pintar itu manusia, bukan AI-nya. AI itu karena dia udah simpan. Kalau dia tidak menyimpan data itu, kalau kita ketik, nggak akan tahu dia. Tak kemana-mana ngelantur dia tuh. Jadi jangan percaya 100% sama AI itu. Dia tidak juga tahu dia. Kecuali kalau memang data itu sudah disimpannya, orang sudah banyak ketik, sudah terindeks di Google di mana-mana. Nah, kadang-kadang memang ya keluar kita ketik di AI itu mencari sesuatu yang memang dapat data sama dia. Tapi kalau data yang tidak ada, buktinya kalau di AI itu coba kalian ketik nama kalian, tidak tahu deh tuh. Mungkin data big datanya belum ada nama kita kan. Tapi kalau sudah simpan nama kita, orang-orang terkenal kayak Presiden Jokowi, umpamanya Prabowo itu udah tersimpan di big data dia tuh. Memang kalau kita ketik di AI itu memang lengkap dibuatnya tuh. Karena dia sudah simpan duluan. Oke? Nah, inilah dia evolusi komputer itu, gambarannya mulai dari transistor, mikroprosesor. Nah, sekarang ada AI, cloud computing, big data, komputasi kuantum. Oke, ini evolusinya ya. Ini model evolusinya. Lalu kita masuk ke perkembangan teknologi informasi. Jadi setelah komputer berevolusi, kemudian seperti seperti apa pula perkembangan teknologi informasinya. Jadi kalau dalam beberapa dekade terakhir, ya memang kita menyaksikan manusia bekerja, belajar, berinteraksi, ya tergantung sekarang namanya teknologi informasi itu. Pakai IT, IT, itu TI kata orang kan. Memang semua kayak gitu memang. Kemudian evolusi teknologi informasi dari masa ke masa. Ini kalau 40-an 50-an ya komputer generasi yang kayak tadi kan. Itu belum 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 tentang informasi teknologinya belum begitu maju. Lama-kelamaan pada abad ke-21 semakin melebur dan kehidupan manusia melalui adanya teknologi mobile, cloud computing dan Internet of Things. Ini komputer yang berpikir gini ya, Internet of Things ini dia pula yang berpikir kan, tak manusia gitu. Seakan-akan dia punya otak, padahal dia cuma hanya data-data saja disimpan di sana. Seseorang panggilan video kayak, kayak sekarang sudah bisa. Mulai dari kayak kita zoom ini kan kita bisa nampilkan video. Kalau yang bapak kemudian kameranya rusak nih, kalau rusak entah apa nih, nanti bapak cek lagi lah. Biasanya mau. Jadi kalau kalau kita menengok tadi kan evolusi komputernya. Jadi kalau evolusi teknologinya sama. Jadi sebelum pra digital ya
pelan-pelan revolusi, baru sekarang namanya era mobile, era kecerdasan digital. Jadi sekarang kita berada di era kecerdasan digital. Jadi jangan jangan pula kalian nanti malas kita lagi belajar ini sudah ada komputer yang tahu semua. Jangan, dia juga nggak tahu juga. Coba kita suruh tolong buatkan proposal saya untuk seminar stay Arido, nggak pandai dia tuh. Nah, harus kita juga yang pandai. Macam manapun ciptaan Tuhan itu lebih baik daripada ciptaan manusia. Oke, jangan pernah menganggap AI sudah ada, ngapain kita berpikir lagi? Jangan, dia juga nggak ngerti kadang-kadang. Kadang yang dikeluarkannya juga entah apa-apa. Kalau Bapak ada sebagian yang bisa dipercayai, ada yang tidak. Kalau kalian tak percaya, kalau ada AI kalian yang mencari sesuatu, coba kalian ketik nama kalian, apa itu tulisnya situ, betul atau enggak? Tinggal dia bahkan sampai api segala macam, nggak tahu dia tuh. Kan lebih tahu kita sendiri kan? Jadi begitu. Jadi peran strategis teknologi informasi dalam kehidupan modern. Tapi memang dalam dunia bisnis, itu ya memang kadang tuh diperlukan. Kayak teknologi informasi itu uh, untuk menganalisis data itu memang perlu ada pemodal-pemodal besar tuh ya kayak gitu. Kadang menggunakan aplikasi itu ya untuk mempermudah mereka menganalisis. Begitu juga di bidang pendidikan. Teknologi informasi ini merevolusi secara besar cara belajar mengajar. Nah, ini kayak kita sekarang ini Zoom. Kalau dulu kan kalau bapak mamanya jauh atau di Pekanbaru atau di mana-mana, nggak bisa. Harus bapak pergi ke bahkan sampai api pokoknya. Ini karena kalau sekarang ada mendesak kayak gini ya bisa dari jarak jauh. Jadi dari sisi pembelajaran tergantung dari kehadiran fisik di ruang kelas. Kini adanya LMS itu ya platform e-learning serta video conference pembelajaran dapat dilakukan jarak jauh dengan fleksibilitas waktu dan tempat. Jadi pemerintah juga seperti itu. Untuk bidang kesehatan ya sama kena kena juga pengaruh TI ini. Banyak rekam medis, elektronik, banyak perkembangan kayak konsultasi kesehatan secara daring itu kalau untuk kadang nggak perlu bertemu dengan dokternya, cukup video call saja. Ada juga sekarang bisa diagnosa-diagnosa itu didapatkan. Kemudian untuk digitalisasi dan transformasi teknologi ya istilah digitalisasi eh, itu proses konversi informasinya menjadi bentuk digital. Nah, itu maksudnya udah digital. Jadi semua orang sekarang bilang digital, digital. Digital apa itu yang digital? Itu sekarang yang digital itu maksudnya yang lebih senang mengasumsikannya ya kalau dulu pakai kertas namanya. Kini tulisan tuh ada di PDF namanya. Jadi kayak sekarang kan, ini buku kayak gini yang Bapak tampilkan sekarang ini kalau dulu kan tak bisa. Kalau ada orang ngarang buku ya harus buku itu yang Bapak pegang. Harus dibeli dulu. Harus ada kertasnya, ada Bapak baca atau Bapak apa. Baru ditengokkan ke mahasiswa. Baru kadang kalau zaman Bapak kuliah dulu, ada suruh motokopi banyak-banyak tuh. Wah, habis duit dibuatnya motokopi itu. Kalau sekarang kayak gini, Bapak cuma kasih link buku ke kalian. Ada halaman yang bisa dibuka, ada yang tidak. Mana yang bisa dibuka itu yang kita baca. Yang tidak bisa terbuka ya lewatkan aja kan. Kita tak. Ya kalau mau beli, ada juga di sebelahnya tuh. Mau beli dia 49.950 cuma 50.000 di buku ini. Bisa juga dibeli kalau ada yang mau beli. Ini kan di Google ini. Di Google Translate ini. Di Google Scholar. Oke? Jadi studi kasus transformasi digital Indonesia itu, nih, kayak universitas terbuka. Jadi UT memanfaatkan teknologi informasi untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh secara digital. Jadi melalui platform LMS, ujian online dan layanan chatbot namanya, UT memungkinkan mahasiswa belajar fleksibel tanpa batas geografis. Jadi kalau umpamanya kita berada di Papua, sepanjang ada jaringan internet, kita di puncak Gunung Papua, kita mau masuk, mau kuliah sarjana hukum umpamanya. Udah bisa sekarang. Tak perlu harus ke Jakarta, tak perlu harus apa, ya asalkan jaringan internet ada, ya bisa. Nah, itu yang diterapkan oleh UT. Jadi ini studi kasusnya transformasi digital Indonesia itu. Kemudian ada juga Bank Jago, perbankan tanpa kantor fisik, semua ini dilakukan melalui aplikasi mobile dengan fitur unggulan seperti kantong keuangan, EKYC, dan integrasi. Kemudian yang lebih terkenal sekarang itu ya Gojek.
Ini Gojek nih udah memang pakai basis GPS itu yang kita tahu lokasi. Pokoknya di mana koordinat kita. Termasuk untuk makanan-makanan kan diantar, jemput. Jadi kita yang beli ini tinggal nunggu di rumah aja, kita pesan. Semua udah tahu tuh, apalagi mahasiswa sering-sering gunakan aplikasi. Kalau di Bagan udah ada juga Maxim kan, Maxim Food ya kan. Udah ada kan di Bagan kan Gojek Maxim ya? Ya, Sudah, Pak. ya udah ada kan. Gojek udah ada belum? Belum, Pak. Nah, yang ada Maxim kan, Maxim udah merambah ke daerah-daerah Pak kabupaten kota. Nah, kemudian ada Halodoc di sektor kesehatan tuh. Halodoc ini maksudnya halo dokter nih, halo dok, nah, video call. Nah, itu salah satu contoh-contohnya. Kemudian Tokopedia, nah ini kalian tahu nih kita mau beli buku atau apa, semuanya pembayaran PDAM, mitra-mitra UMKM semua ya berbasis AI ini. Oke, manajemen penjualnya ya pakai aplikasi. Kemudian dampak teknologi informasi ini terhadap masyarakat. Nah, ini memang mau tidak mau perubahan pola hidup dan interaksi sosial itu memang terjadi memang. Mau tidak mau ini. Ini salah satu dampak paling nyata dari kemajuan teknologi informasi ini masalah interaksi sosial. Ini Pak RT umpamanya di sebuah RT itu kalau mau ngasih pengumuman dia cuman nggak perlu datangi rumah warga lagi. Cukup di-share aja di grup RT umpamanya kan. Tersebar informasi ini orang yang di rumah itu mengundang kita untuk apa katanya untuk apa nama tuh untuk acara tahlilan umpamanya. Dia juga cukup dibuatnya satu undangan selembar dipoto dikirim ke grupnya sudah. Jadi otomatis interaksi sosialnya dia tidak mengunjungi rumah warga lagi. Kemudian eh, kalau dulu kan orang ngirim 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 informasi itu kalau anak kadang di Jakarta atau di mana-mana itu pakai surat. Nah, ini tidak lagi. Dengan video-video call kan udah musim sekarang. Kemudian pengaruhnya juga ada. Ada juga anak-anak sekarang jadi kecanduan, sering main HP aja dia. Itu namanya perubahan pola hidup. Jadi kadang dia kalau anak-anak di kampung-kampung kan masih suka ngumpul-ngumpul, mandi sungai bareng-bareng. Pokoknya masa-masa kecil yang indah. Tapi ada juga sebenarnya anak-anak yang memang sudah kecanduan gawai itu. Kalau gadget itu gawai, bahasa Indonesianya gawai itu namanya. Iya mereka kadang di kamar aja, main-main, pokoknya main game gitu. Kadang mengumpulnya mabar di sebuah warung itu ada juga berbagai perkembangan terjadi. Kemudian transformasi dunia kerja dan ekonomi, ini juga berpengaruh. Kalau di dunia sektor bisnis, mulai dari produksi, jadi manajemen inventaris, layanan pelanggan hingga analisis data. Coba kalian pikirkan dulu waktu Bapak masih umur-umur berapa dulu ya, 20-an. Itu kalau bayar PLN itu ya, ngantrinya di kantor PLN itu kan pembayarannya tanggal 20 terakhir tuh. Kalau tanggal 20 itu orang bayar listrik kata kalian dulu, antrian panjangnya sampai sejauh apa kalau kalian? Panjang sekali. Karena orang takut terlambat, duit ada tanggal 20, terpaksa ngantri sepanjang-panjangnya. Bahwa tugas PLN tuh pun udah letih dibuatnya. Oh, kantor PLN itu kalau tanggal 20 itu macam pasar tuh. Karena situ cuma satu-satunya tempat membayar. Nah, kalau sekarang, jadi layanan pelanggannya itu ya kita beli kalau kita pakai token ya kita beli dari HP saja lagi kan kita tak orang kadang ditanya anak sekarang nggak tahu kantor PLN itu tapi kalau dulu generasi bapak waktu kecil kalau disuruh ibu mamanya bayarkan listrik dulu katanya. Itu siap-siaplah ngantri bawa air minum karena panjang sekali antrinya kayak gitu itu salah satu transformasinya. Jadi kalau sekarang tidak kayak gitu lagi, jadi sudah berubah. Jadi analisis-analisis data juga seperti itu. Termasuk inovasi dalam dunia pendidikan. Jadi kalau kayak Bapak bilang tadi, kalau kehadiran Learning Management System itu LMS-nya ya sepertinya kan ada aplikasinya itu Moodle, Google Classroom, hingga platform video seperti Zoom dan Microsoft Teams. Jadi kalau telah berevolusi cara siswa dan guru berinteraksi. Nah ini ya, ini kalian-kalian
Moodle tulisannya Moodle 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 nih, akhirnya Google Classroom. Nah, kalau kita kan pakai Zoom nih. Platform video Zoom dan kalau Microsoft Teams ada juga tuh merepot. Jadi bisa orang belajar ya kayak sekarang kita lakukan ini. Kalau dulu nggak bisa. Dan mana tahu orang dulu Zoom ini kalau zaman dulu kalau belajar tuh ya di kelas ada guru, ada murid, ada kursi, ada bangku, ada kapur, dan kapur tulis ada papan tulis. Nah, itulah kalau dulu yang yang paling mengesankan waktu zaman-zaman dulu tuh tak pakai spidol orang. Itu pakai kapur namanya kalau SD SMP itu. Ah, itu kalau guru marah tuh cek depan tangannya kapur sedikit kan dilemparnya begitu. Kamu jangan ribut. Nah, gitu dulu kalau sekarang. Cuman Bapak mau larang kalian ribut? Kita dari mana-mana posisi kita kan. Nah, itulah perkembangan digital sekarang dalam dunia pendidikan. Jadi fenomena kesenjangan itu isu yang harus ditangani secara serius oleh pemerintah dan lembaga pendidikan. Nah, tanpa solusi merata, TI dapat memperlebar kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan tidak mampu mengakses teknologi. Maksud Bapak begini, meskipun kita berada di bagan api, kalau kita memang tidak gaptek, ya kita tetap bisa bersaing dengan orang yang di Jakarta. Nah, itu sekarang ya, jangan kalian anggap orang Jakarta tuh lebih hebat kadang dari orang daerah. Tidak, karena kecepatan internet kita dengan dia kadang hampir-hampir sama aja. Nggak jauh-jauh beda lah. Paling-paling cepat-cepat dia sedikit. Ya, kita bisa juga. Nah, jadi intinya, jangan terjadi sampai kita di bahkan sampai api belajar ada kesenjangan-kesenjangan lagi dalam hal perkuliahan. Jangan mau kayak gini kan Bapak sudah mulai terapkan habis pembelajaran ini nanti hasil rekaman Bapak upload di YouTube. Nanti hasil di YouTube itu mahasiswa bisa mutar ulang kembali. Karena kan memang Bapak tampilkan buku kayak gini, link buku, kadang kan siswa tuh kadang bacanya malas. Nah, bagus kalau kita mutar-mutar video kan bisa sambil duduk, sambil masak. Umpamanya Yuni lagi masak, umpamanya. Ah, putarlah video Pak Nopri tadi lagi yang ngajar tadi biar lebih paham gitu. Nah, itu bisa kita terapkan. Jadi tantangan sosial dan etika privasi kayak gitu juga. Jadi ada ibu-ibu yang doyan main Facebook aja terus. Nah, kayak gitulah sekarang dampak-dampaknya. Nah, ini tabelnya ya. Kalau umpamanya sosialnya, dampak positifnya itu komunikasi cepat dan global akses informasi mudah. Yang dibilang semuanya ada efek negatif, positifnya ada nih. Nah, bisa cepat. Kayak tadi kita semalam terjadi umpamanya perlu perkuliahan mendadak kayak gini umpamanya kita cepat bisa berkomunikasi. Jadi tantangan atau dampak negatifnya memang orang jadi ketergantungan digital. Nah, kemudian cyberbullying ini ya sering juga orang ngejek-ngejek di media sosial. Itu udah tidak dipungkiri lagi tuh. Nah, saling-saling bully gitu kan. Kemudian aspek ekonomi munculnya pekerjaan baru, efisiensi bisnis. Efisiensi bisnis ini kayak kayak promosi mamanya. Biasanya kalau dulu orang kan harus cetak spanduk tuh, umpama semeter 20.000, harus cetak banyak. Sekarang kadang orang hanya dieditnya di laptopnya sebentar dia tinggal posting di media sosialnya. Nah, tuh kami lagi menjual ini kadang share ke grup, nah, kayak gitu sekarang. Jadi terjadi dampak negatifnya memang penggantian tenaga kerja dari manusia ya ke pemanfaatan digital. Nah, udah banyak sekarang, jadi makin sulit kita mencari lapangan kerja kalau sifatnya yang pekerjaan yang bisa diganti oleh digital. Nah, tapi itulah, biar jangan ada tantangan atau dampak negatifnya, kita manfaatkan aja digital untuk membuka peluang kerja. Nah, harus seperti itu kita, biar bisa melawan kesenjangan dalam dunia kerja ini. Jadi kalau memang dibiarkan, ya otomatis lapangan kerja memang susah jadi. Untuk pendidikan itu juga. Akses pembelajaran itu positifnya ya memang bisa daring gitu. Nah, akses negatifnya, ini juga terjadi di beberapa daerah, akses internet tidak merata. Nah, kemudian untuk etika dan privasi ya, ini penting juga nih. Kesadaran akan keamanan digital meningkat. Jadi orang mulai waspada. Jangan sembarang-sembarangan kasih nomor PIN ATM ke orang kalau nanya. Kadang bisa dijebol rekening kita. Nah, memang efek negatifnya memang ancaman privasi.
atau bisa-bisa saja penyalahgunaan data. Itu sering terjadi. Kadang tiba-tiba aja orang pinjol pinjaman online tiba-tiba nelpon kita, Bu, pinjaman Ibu udah jatuh tempo nih Bu. Loh, kita terkejut kapan kita bayar? Saya minjam Pak, ini KTP Ibu sini. Itu yang terjadi banyak. Kita siapa-siapa kadang ngasih nomor HP kita, udah kena telepon-telepon kita sama pinjol. Sering tuh orang yang Bapak dengar-dengar gitu, orang itu, ini saya ditelepon nih. Si A minjam, dikasihnya nomor saya situ sebagai salah satu rekannya. Ya, sistem pinjol-pinjol itu macam-macam, maka waspada. Waspada kita. Kemudian tren teknologi informasi terkini, ya itu dia yang ada, artificial intelligence, atau machine learning atau ML. Jadi artificial intelligence itu kecerdasan buatan, jadi penerapan teknologi, kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, jadi machine learning. AI adalah kemampuan sistem komputer untuk menjalankan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, kayak pengenalan suara, pengambilan keputusan, dan penerjemahan. Nah, kayak gini, ada beberapa media umpamanya karena dia malas pakai sistem suara orang merekam, dia dibuat ketikannya aja, habis itu dipakainya suara AI kan, atau suara aplikasi. Ada aplikasi yang ngomong sepanjang-panjangnya kan, kata kayak orang siaran gitu, kayak orang videonya, orang nyiar kayak TV-TV itu kan. Kejadian di sini, tapi dia bukan manusia yang ngomong, itu sudah pakai AI. Nah, gitulah sekarang. Kemudian eh, ada algoritmanya. Jadi inti dari pemrograman itu urutan langkah-langkah logis yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi dalam konteks pemrograman, algoritma adalah dasar dari program yang ditulis. Begitu juga kalau umpamanya kita menonton TikTok ya, tiba-tiba kita suka nonton drama Korea. Kadang-kadang kita like drama Korea itu, terjadilah setelah itu keluar di beranda kita tuh ya drama-drama Korea saja. Dia di sana dia mendeteknya. Ini yang ini suka drama Korea nih. Saya kasihlah nih drama-drama Korea. Dia pakai algoritma. Ini algoritma itu namanya. Jadi langkah-langkah yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau untuk membuat pelanggan TikTok itu ya sukanya ke ini yang ditontonnya gitu. Jadi karakteristik algoritma itu antara lain jelas dan terstruktur. Kemudian berakhir tidak boleh berlangsung tanpa inti, harus ada titik akhirnya. Kemudian efisien menggunakan sumber daya. Contoh sederhana algoritma adalah menghitung luas persegi panjang. Kemudian ada juga cara-cara menghitung sesuatu di aplikasi itu, kali panjang lebar, udah langsung sekarang tidak tidak begitu eh apalagi tidak begitu rumit sekarang menghitung. Kadang yang pakai talking itu eh, berapa volume ember sekian lebarnya sekian atau berapa volume box ikan ini ukurannya sekian. Nah, langsung kita ngomong, volume box ikan ini adalah sekian. Pakai bahasa pula dia kadang mengeluarkan kan. Pakai bahasa mesin atau bahasa pemrograman jenis dan perkembangannya itu. Jadi ada juga namanya bahasa mesin. Kalau bahasa mesin lain itu nanti pakai pemrograman. Itu dipakai kode-kode. Itu ada lagi orang pemrograman. Nanti kalau dalam IT, itu pemrograman-pemrograman itu penting kayak program aplikasi untuk bank yang lain-lain. Ini memang ada bahasa tingkat tingginya yang lebih mudah bagi manusia karena menggunakan sintak menyerupai bahasa lain. Contohnya adalah Python, Java, nah, JavaScript. Nah, kalian kan pernah dengar apa tuh JavaScript. Nah, itu. Jadi memerlukan kompilasi, interpretasi agar dapat dijalankan oleh komputer itu. Jadi beberapa klasifikasi bahasa tingkat tinggi itu kayak bahasa imperatif, bahasa deklaratif itu kalau ini pemrograman ya Pascal, kalian tak usah lah, ini berat nih Pascal. Macam-macam bahasa fungsional berorientasi objek. Kalau Bapak dulu ada belajar program Pascal ini, pusing kepala nengok program panjang-panjang. Itu baru hasil dari itu tuh nanti dapat dihitung volume sesuatu. Kita buat pemrogramannya dulu. Kemudian ada Python, ada JavaScript. Itu web interaktif tuh kalau JavaScript. Kalau Java, aplikasi enterprise itu Android. Kemudian itu bahasa pemrogramannya itu ya. SQL itu basis data relasional. C++ ini sistem dan perangkat lunak performa tinggi nih.
Kemudian waktunya tinggal 1 menit 15 detik lagi. Ini kan udah 15.30. Kita lanjut aja sebelum asar 1 2 kali pertemuan atau kita usahakan 4 kali pertemuan lah ya. Kita pemadatan ya. Ini yang pertemuan kedua ini. Nanti kita yang ketiga habis ini langsung lah ya. Asar belum lagi ya. Nah, yang habis ini kita masuk pertemuan ketiga, nanti join lagi ya. Nih, kemudian yang untuk yang terakhir ini struktur dasar logika dalam pemrograman. Nah, jadi ini pemrograman ini tak perlu apa diper dalam pemrograman ini agak sulit-sulit juga. Nah, itu bahasa program tuh yang ada logo-logo kayak gitu di pol, code dari kecil hari tidak dikenal. Nah, itu bahasa pemrograman ya. Nah, kemudian ada kecerdasan buatan dan teknologi modern. Nah, ini yang perlu nanti ini ada akan pembahasan lebih khusus nantinya. Jadi dasar teoritis kecerdasan buatan eh, dari tradisi keilmu yang berbasis lintas disipliner melibatkan ilmu komputer, matematik, dan psikologi kognitif. Ah, itu. Ini perkembangan-perkembangannya dan perbandingannya.